Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Yesaya pasal 53 ayat 10-12. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tema hari ini adalah murkanya tidak abadi, Teyana, Selakona, Tukardekana. Kemarahan apalagi kemurkaan merupakan luapan emosi yang dampaknya buruk, merusak kesehatan fisik dan mental. Maka Alkitab membatasi bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa, dan membuat batasan waktu jangan matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Efesus pasal 4 ayat 26. Jadi kalau manusia yang serba terbatas dapat mengerjakan nasihat ini, maka terlebih Allah yang tidak terbatas melampaui semuanya. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel akibat murka Tuhan atas ketidaksetiaan kepadanya. Seharusnya manusia dan seluruh jagat raya menerima kemurkaan dari Tuhan, namun kasih Tuhan melebihi apapun juga, maka murka Tuhan hanya terjadi atas dosa, tidak untuk selama-lamanya mendendam. Mazmur pasal 103 ayat 9. Demikianlah yang dikisahkan dalam ayat 9, pada masa Nuh, Allah bersumpah tidak akan ada lagi air bah. Air bah surut, murkanya pun surut. Allah tidak menyimpan amarahnya melawan umat untuk selama-lamanya. Sama seperti ia lambat untuk marah, ia cepat pula berbelas kasihan. Penderitaan-penderita nama kita nipetin yang akan segera tertiup angin, murkanya tidak abadi. Kasih setianya itulah yang abadi. Ayat 10 sangat jelas menggambarkan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari umat-Nya. Lebih jauh lagi, perjanjian damai sejahtera Tuhan tidak akan bergoyang karena kasih-Nya. Ya, kasih setianya diwujudkan dalam suatu perjanjian damai. Allah kembali menyayangi dengan mengirim anaknya sebagai penebus kemurkaannya atas dosa. Tampil sebagai pendamai Allah dengan manusia, bahkan seluruh ciptaan, dan pendamai manusia dengan Allah. Karena itu, pagarilah hidup dengan kasih dan setia kepada Tuhan, sebab itulah janjinya bahwa Dia setia menyertai perjalanan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.